Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Hermayanti, NIM 201933179, kelas 3D Program Studi PGSD. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS mengenai mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia yang diampu oleh Pak Irfai. Soal yang pertama, jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. Nah, salah satu media pembelajaran yang menarik siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah yaitu dengan cara mengajaknya untuk berdongeng, sehingga siswa merasa akan suatu pembelajaran yang baru, serta siswa akan mudah tertarik dan dapat menarik isi atau pembelajaran dengan baik karena diawali dengan ketertarikan siswa. Nah, teknik-teknik yang kita ajarkan atau yang kita lakukan ketika mendongeng kepada kelas rendah khususnya sekolah dasar. Yang pertama, dalam mengawali cerita atau mendongeng hendaklah mampu meyakinkan bahwa perlu dilontarkan pertanyaan-pertanyaan umum atau siswa diajak untuk bernyanyi sesuai dengan isi dongeng atau isi cerita. Yang kedua, vokal atau pengucapan kita itu harus jelas dan lantang sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi siswa, serta kita harus memposisikan diri sebagai tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Misalnya kita memerankan sebuah kancil, maka suara kita itu harus kita buat seperti kancil dan seperti mirip suara kancil dan dengan bahasa yang jelas tentunya, sehingga siswa dapat mengetahui bahwa oh, berarti cerita dongeng tersebut menceritakan tentang tokoh ini. Terus selanjutnya intonasi atau nada keras lembutnya. Ketika marah kita harus mengeraskan suara kita, dan ketika kita memberi nasihat kita akan melembutkan suara kita. Selanjutnya ada penghayatan watak atau tokoh. Jadi ketika kita marah, kita menceritakan, kita mengajarkan kepada siswa kelas rendah kalau penghayatan itu perlu. Bila tokoh tersebut marah, kita harus melakukan adegan marah atau ekspresi marah sehingga cerita dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian ekspresi ini berhubungan dengan penghayatan. Selanjutnya gerakan dan penampilan yang kita sajikan atau kita ajarkan kepada siswa kelas dasar itu hendaklah sama dengan tema atau judul dongeng yang akan kita ceritakan. Kemampuan komunikatif. Di sini pendongeng harus memahami siapa yang kita ajak untuk mendongeng atau audiens, sehingga kita dapat memposisikan diri dengan baik dan benar sehingga cerita yang kita dongengkan dapat terserap dan dapat diterima oleh pendengar dengan baik. Soal yang kedua, bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan respektif pada siswa kelas rendah? Langkah-langkah yang ditempuh ini untuk keterampilan produktif. Langkah-langkah yang ditempuh guru untuk menerapkan keterampilan produktif pada kelas 1 SD misalnya, guru hendak mengenalkan huruf A, I, dan N. Langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menunjuk gambar seorang anak perempuan dan laki-laki. Dua anak tersebut diberi nama Nani dan Nana. Yang kedua, guru mengenalkan nama kedua anak itu sambil menunjuk tulisan Nani dan Nana, sambil diminta menunjuk yang tertera di bawah masing-masing gambar. Melalui proses tanya jawab secara berulang-ulang, anak diminta menunjukkan mana Nani dan mana Nana sambil diminta menunjukkan bentuk tulisannya. Selanjutnya, guru memindahkan dan menuliskan kedua bentuk tulisan tersebut di papan tulis. Anak diminta memperhatikannya. Guru hendaknya menulis secara perlahan-lahan dan anak diminta untuk memperhatikan gerakan-gerakan tangan serta contoh pengucapan dari bentuk tulisan yang sedang ditulis guru. Setiap tulisan itu kemudian dianalisis dan disintesiskan kembali. Demikianlah seterusnya. Kegiatan dilakukan berulang-ulang bersamaan dengan pembelajaran membaca permulaan. Proses pemberian latihan dilaksanakan dengan mengutip prinsip dari yang mudah ke yang sukar, dari latihan sederhana menuju latihan yang kompleks. Selanjutnya, langkah-langkah menerapkan keterampilan
keterampilan respektif. Salah satunya dengan menggunakan metode belajar mengajar dalam kemampuan berbahasa anak adalah bermain bisik berantai. Dalam permainan ini, anak secara langsung bermain membisikkan pesan kepada temannya. Anak yang pertama akan membisikkan pesan atau informasi kepada anak kedua. Anak kedua membisikkan pesan ke anak ketiga. Begitu seterusnya secara perlahan dan berantai. Anak terakhir menyebutkan pesan itu dengan suara jelas di depan teman-teman yang lain. Kemudian, guru memeriksa apakah pesan itu benar-benar sampai pada anak terakhir atau tidak. Adapun tujuan dalam permainan bisik berantai ini dapat menjadikan anak senang dan berada di dalam kelas. Kemudian mengajarkan anak agar lebih teliti, mengajari anak supaya cepat tanggap dalam menghadapi sesuatu. Permainan bisik berantai juga dapat mengasah pendengaran anak, melatih konsentrasi anak saat mendengarkan kalimat yang disampaikan oleh teman sebaya melalui pendengarannya. Anak juga dapat belajar mengucapkan bahasa yang tepat dan benar. Bahasa reseptif atau sering yang kita sebut dengan menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengar lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Sehingga metode atau permainan bisik berantai itu merupakan salah satu langkah untuk mengajarkan bahasa reseptif kepada anak kelas rendah atau anak sekolah dasar. Soal yang ketiga, bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif kepada siswa kelas tinggi? Untuk persuasif, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang sebuah hal atau faktual maupun konseptual. Penyampaian dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, meyakinkan, dan mengajak. Langkah-langkahnya membentuk topik dan tujuan dalam paragraf persuasif. Dalam paragraf persuasif, tujuan penulisan dapat dikemukakan secara langsung. Membuat kerangka paragraf persuasif agar susunan tulisan persuasif itu sistematis dan logis. Kerangka tulisan perlu mendapat perhatian dalam perumusannya. Terus mengumpulkan bahan untuk paragraf persuasif. Bahan dapat diperoleh melalui kegiatan pengamatan wacana dan penyebaran angket kepada responden. Pada saat mengumpulkan bahan, kita dapat membuat catatan baik kutipan langsung maupun tidak langsung yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan bukti. Terus menarik simpulan dan paragraf persuasif. Penarikan simpulan dalam suatu paragraf persuasif harus kita lakukan dengan benar agar tujuan kita tercapai. Suatu kesimpulan dapat dibuat apabila data yang diperoleh ketika dianalisis. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara induksi dan deduksi. Menutup paragraf persuasif. Pada bagian ini penulis menutup paragraf dengan imbauan atau ajakan agar pembaca mau bertindak atau melakukan sesuatu sesuai yang diharapkan penulis. Yang kedua, naratif, yakni karangan atau tulisan ekspositoris maupun imajinatif yang secara spesifik menyampaikan informasi tertentu berupa perbuatan atau tindakan yang terjadi di suatu rangkaian waktu. Langkah yang pertama, memperkenalkan kepada siswa konsep pemetaan cerita bersama dengan manfaatnya bagi siswa. Beritahu siswa bahwa pemetaan cerita akan membantu untuk mengimbangkan pemahaman bacaan cerita. Mereka yakin bahwa dengan menggunakan pemetaan cerita akan memberikan pemahaman yang lebih tentang teks naratif. Langkah yang kedua, yakni menjelaskan komponen utama dari pemetaan cerita melalui identifikasi cerita, tentang cara untuk mengetahui judul, tema cerita, karakter penting, dan ciri-ciri kepribadian karakter cerita secara spesifik. Setelah itu, mengidentifikasi orientasi atau pengembangan alur yang signifikan. Hal ini dilakukan untuk melihat urutan tindakan upaya karakter dalam mengatasi masalah, kemudian cara mendapatkan solusi, dan
menyelesaikan masalah. Seorang guru perlu memberikan instruksi interaktif untuk setiap komponen cerita secara jelas. Berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya sebelum atau setelah membaca cerita untuk membangun motivasi mereka atau untuk memeriksa pemahaman mereka. Setelah siswa membaca suatu cerita, biarkan mereka mengisi bagian dari lembar kerja peta cerita. Pastikan bahwa semua komponen dari bentuk pemetaan cerita didefinisikan oleh siswa. Selanjutnya, argumentatif, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal, faktual maupun konseptual. Penyampaian dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, memperjelas, dan meyakinkan. Langkah-langkahnya, guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan pokok materi pembelajaran, menulis paragraf argumentatif yang terdapat di buku LKS siswa. Guru memberikan contoh paragraf argumentasi yang terdapat dalam buku LKS siswa. Untuk soal yang keempat, jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesatuan berbahasa dalam pembelajaran. Hal-hal yang harus dipahami untuk menjaga kesatuan berbahasa dalam pembelajaran antara lain, menurut Sibarani, beliau menyampaikan bahwa kesatuan berbahasa sedikitnya dapat dilakukan dengan 5 cara. 5 cara tersebut adalah: pertama, kita perlu menerapkan prinsip kesopanan dalam berbahasa, yakni sebuah prinsip yang berusaha untuk memaksimalkan kesenangan atau kearifan, keuntungan, rasa salut atau rasa hormat maupun pujian kepada orang lain dan sebaliknya, meminimalkan hal-hal tersebut kepada diri sendiri. Kedua, kesantunan berbahasa harus menghindari kata-kata dalam berkomunikasi. Ketiga, dalam upaya menghindari penggunaan kata-kata tabu, maka penggunaan eufemisme sangat disarankan. Eufemisme merupakan ungkapan yang halus sebagai pengganti segala kata yang dianggap tabu. 4. Kesantunan juga dapat tercapai atau dicapai dengan menggunakan pilihan kata yang honorific maksudnya. Honorific adalah ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. Kelima, kesantunan juga dapat tercapai melalui penerapan tindak tutur tindak langsung yang disampaikan dengan menggunakan modus kalimat yang berbeda dari maksud kalimatnya. Untuk soal yang kelima, bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran mulai konstekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran konstekstual dan tekstual. Tekstual adalah berdasar pada teks. Pembelajaran tekstual memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Contoh pembelajaran secara tekstual, guru hanya berdiri di depan kelas, selanjutnya guru memegang buku dan membacakannya. Tidak terjadi interaksi atau komunikasi antara guru dan murid. Jelas, kondisi itu berakibat pada kondisi kelas yang sangat tidak kondusif. Konstekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa. Jika pembelajaran dilakukan berbasis kepada pengalaman atau buku teks, pendekatan konstekstual merupakan suatu proses yang membantu guru menghubungkan konteks materi ajar dengan situasi-situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya ke dalam kehidupan. Contoh konsep belajar yaitu guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sementara siswa memperoleh pengetahuan. Untuk soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Contoh media tradisional di sini misalnya wayang kertas untuk mendongeng. Berdasarkan pertimbangan dari berbagai rujukan, wayang kertas sebagai media karena diduga efektif dan meningkatkan kemampuan menyimak siswa agar siswa dapat tertarik untuk belajar. Intinya untuk menarik perhatian siswa.
Keterampilan menyimak saat ini bagi sebagian guru lebih pada kemampuan menyimak, bukan pada menyimak sebagai suatu proses dan mekanika, sehingga diperlukan keterampilan dalam meramu teknologi sebagai media pembelajaran yang apik. Padahal dukungan teknologi dapat digunakan untuk membantu mengembangkan keterampilan menyimak melalui radio, kaset video, atau kaset audio, televisi, video, dan komputer atau media internet dengan berbagai laman yang ada. Setiap jenis teknologi memberikan peluang bagi siswa untuk dieksplorasi strategi menyimak mereka. Untuk soal yang ketujuh, jelaskan teknik membaca puisi untuk membedakan tekanan intonasi lafal, jeda sesuai dengan suasana, serta pesan yang ada dalam puisi. Lafal adalah cara seorang atau orang yang akan menyampaikan puisi atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa saat mengucapkan bunyi bahasa. Adapun yang dimaksud dengan bunyi bahasa antara lain A, I, U, E, O, dan sebagainya. Nah, dalam lafal, dalam penerapannya dalam puisi harus diucapkan dengan jelas serta lantang sehingga makna dari kata atau lafal yang diucapkan dapat ditangkap dengan baik. Selanjutnya tekanan atau nada adalah keras lembutnya pengucapan suatu kata. Nah, tekanan ini berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu, misalnya kata-kata yang bersifat marah ataupun kecewa ataupun memiliki arti yang dalam bisa kita lakukan ketika membaca puisi dengan cara menekankan pada kata-kata tertentu atau kata-kata yang memang harus diberikan tekanan agar rasa dalam penyampaian puisi tersebut dapat terrealisasikan dengan baik. Intonasi adalah naik turunnya nada, maksudnya pelafalannya atau kalimatnya. Sehingga misalkan dalam sebuah puisi kita membacakan puisi tentang pahlawan. Pastinya ketika membahas tentang perjuangan pahlawan, kita harus memberikan intonasi yang tegas, ya, memberikan tekanan yang kuat untuk menyampaikan bahwa ini pahlawan kita, untuk memberikan rasa yang berkesan kepahlawanan. Namun ketika mengingat bagaimana kondisi perjuangan beliau, para pahlawan, ataupun sesuai tema isi untuk mengemukakan hal-hal yang berbau sedih, kita bisa menghaluskan atau menurunkan intonasi kita. Penggunaan intonasi dalam puisi sangat penting agar pembaca tidak monoton, agar pembaca tertarik dan dapat mengikuti puisi kita dan dapat menangkap apa yang kita bicarakan atau apa yang kita puisikan dengan baik dan benar. Jeda adalah hentian arus ujaran dalam pembacaan puisi yang ditentukan oleh peralihan lirik. Jeda berpengaruh pada jelas tidaknya maksud suatu kata atau lirik. Dalam penggunaannya, jeda dikelompokkan ke dalam 3 jenis: jeda pendek, jeda sedang, dan jeda panjang. Untuk soal yang ke-8, jelaskan langkah-langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Menurut Uno, terdapat 7 langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran bermain peran, yaitu menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Tahap ini lebih banyak dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik agar tertarik pada masalah. Karena itu tahap ini sangat penting dan dalam bermain peran dan paling menentukan keberhasilan. Memilih peran.
Memilih peran dalam pembelajaran. Tahap ini, peserta didik dan guru mendeskripsikan berbagai watak atau karakter yang mereka suka, bagaimana mereka merasakan, dan apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian para peserta didik diberikan kesempatan secara sukarela untuk menjadi pemeran. Selanjutnya, menyusun tahap-tahap peran. Menyusun tahap-tahap baru. Pada tahap ini, para pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan dimainkan. Selanjutnya, menyiapkan pengamat. Menyiapkan pengamat, sebaiknya pengamat dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya. Selanjutnya, pemeran. Pada tahap ini, para peserta didik mulai beraksi secara spontan sesuai dengan peran masing-masing. Peran dapat berhenti apabila para peserta didik telah merasa cukup. Diskusi dan evaluasi. Setelah melakukan peran, langkah berikutnya adalah analisis dari bermain peran tersebut. Para pemain diminta untuk mengemukakan perasaan mereka tentang peran yang dimainkan. Demikian pula dengan peserta yang lain. Diskusi dimulai dengan melontarkan sebuah pertanyaan. Para siswa akan segera terpancing untuk berdiskusi. Selanjutnya, membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Pada tahap ini, peserta didik saling mengemukakan pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan orang tua, guru, teman, dan sebagainya. Untuk soal nomor 9, jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar dari berbagai artikel jurnal nasional dan jurnal internasional. Dalam artikel jurnal mengenai judul Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 oleh Bukran, guru mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran berbahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia banyak terintegrasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam dan IPS apabila guru tidak banyak membaca dan menggali lebih banyak pengetahuan umum. Guru belum mampu menerapkan penilaian autentik secara penuh. Ini terjadi karena kendala waktu, sehingga penilaian yang dilakukan oleh guru hanya sebatas penilaian yang mengarah pada nilai kognitif. Penilaian yang secara rinci dan lengkap atau spiritual pengetahuan, keterampilan, dan sikap masih mengalami kesulitan. Nah, sekian video jawaban saya terkait dengan UAS mata kuliah keterampilan berbahasa. Apabila ada kesalahan ucap yang telah saya buat atau kesalahan lainnya dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.